Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Selamat ulang tahun kepada anak-anak remaja Immanuel yang ke-39. Oma berharap jadilah anak-anak remaja yang setia mengiring Tuhan, yang setia melayani Tuhan, yang setia mencari jiwa-jiwa, supaya banyak anak remaja dimenangkan untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi remaja Pantai Kosta Immanuel RPI yang ke-39. Telah 39 tahun pelayanan remaja berlangsung, dari satu generasi sampai kepada generasi yang sekarang ini. Semua boleh berjalan, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, kesempatan ini hanya ada beberapa ayat saja yang saya ingin kutip. Nanti baca sendiri dalam Alkitab, dalam Lukas pasal yang ke-2 di sana tentang Yesus, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Ia semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, disukai Allah dan manusia. Kemudian juga yang sama kepada Samuel dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua di sana. Samuel semakin besar dan semakin disukai oleh banyak orang. Dan ayat ini berbicara tentang pertumbuhan. Nah, remaja merupakan salah satu fase dari pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan bukan menyangkut saja pertumbuhan secara fisik, tetapi juga pertumbuhan iman rohani. Bukan saja bertumbuh dalam pengetahuan dunia sekuler, ilmu pengetahuan, juga bertumbuh di dalam cara berpikir dan sebagainya, tetapi pertumbuhan iman rohani itu adalah satu hal yang penting. Pertumbuhan iman ditandai dengan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, semakin hidup berkenan kepadanya, dan itu akan memberkati banyak orang yang lain, akan menjadi berkat di tengah keluarga, menjadi berkat di antara teman-teman, menjadi berkat di dalam lingkungan pergaulan dan dimanapun. Itulah yang dunia butuhkan, satu generasi yang membawa terang kepada mereka, agar mereka bisa mengenal Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup itu. Jadilah remaja yang bertumbuh. Tantangan sekarang adalah sesuatu yang sangat berat dalam pergaulan. Ada pengaruh-pengaruh dan ada arus yang menarik orang kemudian meninggalkan hidup iman kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu bertumbuhlah. Kalau semakin kita bertumbuh dan juga semakin berakar di dalam Dia, kita tidak akan terseret, kita yang akan memberkati, kita akan membawa orang datang kepada Tuhan. Dan menjadi doa saya, remaja Pantai Kosta Immanuel menjadi remaja yang bertumbuh, remaja yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, sehingga membawa terang di tengah keluarga, dalam pergaulan sekolah, dan dimanapun nama Tuhan dimuliakan. Generasi remaja adalah generasi masa depan gereja, bersemangat bangkit dalam pelayanan, dalam segala hal, dan Tuhan akan senantiasa menyertai. Meskipun sekarang kita ada dalam masa social distancing, di rumah kita menjadi berkat bagi keluarga, dan dimanapun kalau nanti setelah dibuka dan ada kesempatan lagi untuk bisa pergi dan berinteraksi dengan banyak orang yang lain, kiranya pertumbuhan iman rohani ini akan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Tuhan memberkati remaja Pantai Kosta Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.
Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Oh, amin, baik. Amin. Puji Tuhan, Haleluya. saya bersyukur. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau siang ini, Tuhan percayakan saya berbagi firman di hari yang spesial ini. Hari ini diperingati sebagai hari lahirnya pelayanan remaja Palmerah, ya. RPI, remaja. Apa RPI ini apa? Mana pengurusnya ini? Bisa bicara siapa ini? Ketuanya? Ketua RPI ini artinya remaja apa ini? Halo? Oke, baik. Remaja Pantekosta Immanuel. Remaja Oke, Pantekosta Immanuel. Mantap. Skip remaja Pantekosta Immanuel. Hari ini juga adalah hari kita peringati dicurahkannya Roh Kudus. Jadi remaja Pantekosta Immanuel. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui pengurus remaja saya bisa dipercaya menyampaikan firman. Saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhan berkati. Kalau ada Oma, saya juga ingin menyapa dalam kasih Kristus, Oma yang saya hormati, saya kasihi sebagai Ibu Gembala saya, terima kasih. Salam juga kepada semua rekan-rekan pembina remaja Pantekosta Immanuel Palmerah Timur. Baik, keluargaku, adik-adikku yang diberkati Tuhan, saya diberikan temanya luar biasa. Di masa pandemi ini, justru saya yakin Tuhan menggerakkan hati pengurus, berdoa, dan Tuhan berikan tema yang luar biasa. Temanya adalah Experiencing Jesus. Wow. Mengalami Yesus. Mengalami Yesus. Mari kita bersama menyimak firman Allah ini dengan nats di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Firman yang mendasari tema daripada perayaan ulang tahun yang ke-39 dari pelayanan remaja Pantekosta Immanuel Palmerah Timur. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Amin. Ini firman Allah yang dahsyat, firman Allah yang luar biasa. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Ayub. Tepatnya dalam pasal terakhir dari kitab Ayub. Ayub bukan seorang remaja. Ayub seorang tua. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah pebisnis sukses. Pada mulanya dalam pasal pertama, Ayub adalah dikenal orang yang paling kaya daerah timur. Ini orang otaknya brilian. Dia sanggup menjadi orang kaya itu bukan hal yang mudah. Dia dipercayakan Tuhan ternaknya yang begitu banyak. Tuhan percayakan dia putra-putrinya yang luar biasa ganteng dan cantik-cantik tentunya ya. Dia dipercayakan begitu banyak kerabat, komunitas yang luar biasa. Dan itu semua dari Tuhan. Suatu ketika Allah mengizinkan apa yang diberi Tuhan diambil kembali oleh Tuhan. Harta bendanya habis, anak-anaknya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Tuhan, dan kemudian Tuhan mengizinkan dia disisihkan, dijauhi. Kenapa? Karena dia mengidap satu penyakit borok yang begitu menjijikkan. Sampai-sampai satu-satunya yang bisa dianggap orang yang bisa menerima dia apa adanya, istrinya yang tercinta, tulang rusuknya, separuh jiwanya. Ya, itu pun berkata, "Pak, masihkah engkau bertekun dengan Tuhan Allahmu? Nggak usah. Kutukilah Allahmu dan matilah." Matilah. Artinya, sampai di titik ini, tidak ada orang yang berpihak kepada Ayub.
Dari seorang yang ada di top level sampai titik nadir dalam kehidupan. Adik-adikku belum mengalami hal ini. Justru ini menarik, ini indah. Ini mahal. Sebab apa? Lewat firman Allah ini kita akan temukan tidak perlu membuktikan hidup seperti Ayub. Cukup Ayub. Tapi mari kita belajar dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa datang sahabat-sahabatnya. Kita anak-anak muda, remaja kan seringkali orang tua kita rasa gimana kalau kita mau curhat. Sahabat kan kita jadi teman curhat. Sahabat yang kita anggap kalau bisa ngertiin kita, terima kita apa adanya. Setidaknya dia tahu isi hati. Tapi justru bukan memberikan support. Sahabat-sahabatnya justru datang dan mulai mengambil jarinya sambil nuding. Ini karena salahmu, Ayub. Ini karena kamu terkutuk. Ini karena kamu salah sama Tuhan. Ini. Sungguh ironis hidupnya Ayub. Tapi ayat-ayat yang kita baca tadi sebenarnya itu luar biasa karena apa? Ini ayat ini, perkataan ini adalah resume, kesimpulan dari perjalanan hidup Ayub dari menanjak di level yang begitu tinggi, orang yang kaya, orang yang sangat terkenal, dipuja, dikagumi oleh sahabat-sahabatnya, sampai dia terjun sampai ke titik nadir. Lalu di titik nadir itu, dia mengalami Tuhan. Hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Itu yang dia sampaikan. Dalam terjemahan Letterluck, ayat ini berkata demikian. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Ini pengakuan. Jadi, selama ini rupanya Ayub jujur, waktu dia jadi orang hebat, waktu dia jadi orang kaya, jadi dia sangat terkenal, dikagumi di mana-mana, memiliki putra-putri yang begitu tersohor. Dia mengakui bahwa hidupnya itu betul karena Tuhan, tetapi pengenalannya akan Tuhan itu hanya dari mendengar. Kak Felix, apakah ada perbedaan mengenal Tuhan dari hanya mendengar? Oleh karena itu, bagus sekali ini tema, experiencing Jesus. Karena ternyata Tuhan tidak hanya cukup untuk didengar. Kita tidak hanya cukup mengenal Yesus dari hanya mendengar. Tapi kita harus sampai kepada mengalami Yesus. Satu waktu, Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di daerah Galilea, Kaisarea. Kemudian ketika mereka masuk di kota Kaisarea Filipi ini, di situ ada kuil-kuil pemujaan. Lalu kemudian di situ juga dibangun patung besar daripada Kaisar. Karena itu kota itu disebut dengan Kaisarea Filipi. Karena disitulah dibangun patung yang dipersembahkan untuk Kaisar. Herodes membangun patung tersebut. Ketika murid-muridnya terkagum-kagum dengan keindahan kota, kehebatan pembangunan, kehebatan orang-orang yang lagi menyembah di kuil-kuil. Lalu Yesus bertanya begini, menurut orang, siapa aku? Petrus berkata, ada yang berkata itu engkau itu Elia. Ada yang berkata engkau Yesaya. Ada yang berkata engkau nabi-nabi besar. Yesus tanya yang kedua kali, menurut kamu siapa? Mengenal Yesus penting. Karena itu kehendak Tuhan. Dan saya mau katakan, Ayub menyingkapkan satu fakta. Kita tidak hanya cukup mengenal Tuhan dari hanya mendengar apa kata orang. Tapi Ayub berkata, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Aku mengalami pengalaman pribadi dengan Dia adalah Tuhan. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang penulis Billy Lim dari Malaysia. Dia menulis satu buku. Dan dalam buku itu dia menyatakan pernah diadakan survei bahwa ternyata seorang bayi untuk bisa dia berjalan
dibutuhkan kurang lebih 240 kali proses jatuh bangun. 240 kali. Saya enggak tahu saya berapa kali, saudara juga enggak tahu ya. Papa mama juga enggak hitung kita jatuhnya berapa kali untuk bisa betul-betul bisa berdiri berjalan ya. Tapi artinya apa? Bahwa dia mau berkata untuk seorang bayi, seorang anak itu akhirnya bisa berjalan, ternyata dibutuhkan proses. Dan itu adalah pengalaman. Jatuh bangun itu adalah pengalaman. Jatuh bangun itu adalah pengalaman. Nah, menarik bahwa kalau kita perhatikan hidupnya Ayub, maka kita melihat sesuai dengan tema mengalami Tuhan. Ayub membuktikan yang pertama bahwa melalui penderitaan hidup seizin daripada Tuhan. Yang pertama, dia menemukan Allah itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar nyata. Jadi kalau pengurus berharap semua anggota remaja mengalami pengalaman hidup bersama Yesus, itu sebenarnya ada harapan besar bahwa pengurus, bahkan Tuhan sendiri menginginkan pemuda itu, remaja ini yakin percaya Tuhan itu benar-benar ada. Kak Felix, kami percaya Tuhan itu ada. Oke. Tetapi pemahaman ini bukan hanya dengar dari apa kata orang. Ini yang dimaksud dengan mengalami Yesus. Experiencing Jesus. Mengenal, memahami Tuhan itu ada bukan hanya sekedar baca buku. Bukan hanya sekedar mendengar khotbah Oma. Mendengar khotbah pendeta-pendeta siapa. Bukan hanya sekedar buka YouTube, lalu kemudian tahu Tuhan itu ada. Bukan hanya sekolah Alkitab, lalu Tuhan itu ada. Tetapi mengalami secara pribadi seperti yang dialami oleh Ayub. Kak Felix, apa kami harus menderita kehilangan segala-galanya harus baru bisa mengalami Tuhan? Setiap kita akan Tuhan bawa dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ayub seperti itu perjalanan hidupnya. Petrus berbeda dengan pengalaman Ayub. Paulus berbeda dengan pengalaman Petrus. Yusuf berbeda dengan pengalaman Ayub. Daud berbeda dengan pengalaman Yusuf. Tetapi intinya adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan akan Tuhan tuntun di dalam pengalaman secara pribadi bersama dengan Dia. Itu yang Kak Felix selalu bilang. Hidup dengan Tuhan itu sebenarnya kita lagi berpetualang dengan Tuhan. Wow. Kita lagi berpetualang dengan Tuhan. Ini hidup. Dan Ayub membuktikan Tuhan ternyata betul-betul ada. Saya ingin menggugah hatimu, adik-adikku. Allah itu ada. Yesus itu nyata. Yesus itu fakta. Bukan mitos. Bukan fiksi. Bukan jasib superhero yang digambarkan di dalam film hari-hari ini yang begitu hebat. Marvel Studio membuat film terkagum-kagum. Sekian triliun masuk ke kantong mereka. No. Yesus betul-betul ada. Yesus betul-betul nyata. Dan Ayub sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ternyata waktu Ayub berjalan, berpetualang hidup bersama dengan Tuhan, dari dia menanjak hidup yang sukses, dia masuk kepada lembah jurang yang begitu dalam temukan ternyata baru dia sadari. Mengalami Tuhan membuat dia sadar seberapa kuat imannya. Saudara, kalau yang kuliah, pasti sebelum mengakhiri kuliah atau ada yang namanya dengan kuliah lapangan, PKN, praktek kerja nyata, itu mengapa perlu ditekankan? Karena pasti semua menyadari hidup itu tidak semudah
seperti teori yang diajarkan di bangku kuliah, di bangku sekolah. Anak-anak SD sekarang diajarkan bagaimana melihat pasar yang sesungguhnya. Tidak hanya baca di buku, ibu pergi ke pasar, dibawa ke tempat-tempat yang real untuk diperhadapkan dengan hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ternyata memang benar. Hidup tidak semudah seperti teori. Tidak semudah seperti itu. Harus bisa sampai kepada pengalaman. Harus bisa melihat sendiri, harus bisa mendengar sendiri, harus bisa merasakan sendiri. Itu yang disebut dengan mengalami. Sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat badanku dipenuhi dengan borok-borok. Aku melihat aku dijauhi oleh teman-temanku, oleh saudaraku, keluargaku. Aku merasakan sakitnya dianggap sepele. Aku merasakan betapa sakitnya dijauhi. Aku merasakan betapa sakitnya kalau begitu kebanggaanku semua diambil oleh Tuhan. Sekarang aku tahu, ternyata memang benar Tuhan ada. Dan aku jujur Tuhan. Kata Ayub, ternyata imanku tidak seberapa melalui pengalaman. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, tanpa ada pengalaman, setiap perkataan kita hanya sekedar menjadi retorika semata. Orang dengan bisa mudah saja berkata, penonton-penonton sepak bola, apa itu? Messi nggak bisa kasih gol, Ronaldo nggak bisa kasih gol. Kalau dia tahu betapa susahnya main 90 menit di lapangan yang besar, dia akan tahu memang sulit. Tidak hanya sekedar seorang jadi komentator yang mudah berbicara, tetapi tidak tahu betapa sulit jadi seorang yang mengalami itu. Saya mengutip kata-kata bijak dari seorang yang dipakai Tuhan, Paulus Piratno berkata, seorang itu tidak akan mengetahui betapa susahnya jadi orang tua sebelum dia menjadi orang tua. Mungkin kita suka ngeluh, papa mama saya cerewet, papa mama saya kolot, nggak gaul, papa mama saya sok tahu. Engkau tidak akan pernah tahu hati seorang tua sebelum engkau jadi orang tua tentu. Tapi saya mau berkata, engkau bisa jadi bijak kalau engkau belajar dari pengalaman-pengalaman, dari apa yang disampaikan oleh Firman. Yang ketiga dari hal ini, ternyata Ayub membuktikan bahwa semua pengalamannya dengan Tuhan akan bermuara kepada kemahakuasaan Tuhan. Wah, ini indah sekali. Pengalaman bersama dengan Tuhan bermuara kepada kemahakuasaan Tuhan. Adik-adikku, bukalah mata, bukalah telinga, lihat apa yang sementara terjadi di dunia di depan mata kita. Manusia seringkali dalam keangkuhannya, dia tidak mau percaya ada Tuhan. Manusia dalam kemegahannya menganggap dia bisa melakukan segala-galanya. Buka mata lebar-lebar. Buka telinga lebar-lebar. Hanya karena satu virus. Para ahli berkata corona itu ada 9 tipe. Satu tipe, COVID-19. Dunia hari ini seolah-olah kayak berantakan. Pengalaman dengan Tuhan akan bermuara kita jadi tahu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Karena itu ternyata penting sekali mengalami itu. Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam jemaat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mengenal dia, cari tahu tentang Tuhan, bukan hanya memenuhi knowledge, otak pikiran kita, ayat pasal itu dihafal, tetapi ikut bersekutu, satu gelombang, satu rasa dengan Tuhan.
Wah, Kak Felix, kan tidak mudah. Betul tidak mudah. Betul. Siapa yang berkata hidup Yusuf enak? Dijual oleh saudara-saudara, masuk ke sumur. Siapa berkata hidup Daud enak? Di padang gurun, berhadapan dengan Goliat, berhadapan dengan Filistin. Siapa yang berkata hidup Paulus enak? Siapa yang berkata hidup Yesus enak? Kalau begitu saya nggak mau deh, Kak Felix. Salah. Salah. Kenapa? Justru pengalaman mereka semua ini bermuara kepada kemahakuasaan Allah. Allah yang mempromosikan Yusuf duduk jadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan yang promosikan Daud jadi raja, bahkan keturunannya tetap memerintah Israel. Penderitaan Yesus membawa kemenangan Yesus, sampai Yesus dimuliakan kembali ke surga. Tidak salah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Justru itulah yang kita butuhkan. Bukan soal tes, suka atau tidak suka. Satu ayat dulu. Kak Felix ingin bawa. Markus pasal 8 ayat 34. Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengalami aku, setiap orang yang mau hidup bersama-sama denganku, setiap orang yang mau menjadi umatku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Yesus. Wah, kalau begitu saya nggak mau deh, Kak Felix. Pikul salib, menderita. Untuk apa? Ngapain? Kalau diikut Yesus hanya ada penderitaan, penderitaan, penderitaan. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, mengalami Tuhan itu adalah pengalaman yang indah. Saya mau katakan, pengenalan yang terbesar dalam hidupmu yang bisa kau raih adalah ketika engkau bisa mengenal. Pengalaman yang paling indah yang bisa kau raih, kau alami seumur hidupmu adalah ketika engkau mengalami Tuhan. Tidak ada pengalaman yang lain, tidak ada pengenalan yang lain bisa melebihi pengenalan dan pengalaman kita mengalami Tuhan. Sebut saja orang-orang besar yang ada di muka bumi ini, siapa mereka? Tapi hidup mereka berakhir sampai di bumi. Habis, selesai. Tapi kita mengalami Tuhan di muka bumi, jadi jaminan bagi kita untuk mengalami hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, maka sebenarnya pengalaman kita dengan Tuhan membuat kita menilai seberapa kuat iman kita. Kita jadi tahu, kita ini orang muda seberapa kuat iman kita ketika kita mengalami hidup kita bersama dengan Tuhan. Bukan ketika kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, mengalami Tuhan bukan berarti semua dalam kondisi baik. No. Tidak. Itu perkataan Ayub. Yang ketiga, justru mengalami Tuhan, kita sementara berjalan membuktikan kebesaran Tuhan. Oh, saya sangat terkagum-kagum dengan Tuhan saya namanya Yesus Kristus. Saya sangat terkagum-kagum. Karena tidak ada firman yang sama dengan firman. Tidak ada penyataan yang sama dengan firman-Nya. Mengalami Tuhan berarti kita sementara membuktikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Contoh. Saya ingin catat. Daud. Tidak ada yang kenal Daud. Daud diremehkan saudara-saudara, diremehkan Raja Saul. Tapi akhirnya dia menggantikan Saul dan keturunannya duduk memerintah sebagai raja. Seumur hidup Daud. Nggak ada yang tahu siapa namanya Petrus itu. Dia hanya seorang nelayan, tidak ada yang tahu. Tapi lihat, ketika dia berjalan mengalami Yesus, dia berjalan melewati suka duka bersama Yesus. Kitab Kisah Para Rasul mencatat. Sekali berdiri berkhotbah,
3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Bahkan firman Allah berkata, orang yang lumpuh di depan gerbang bait Allah disembuhkan. Tidak tanggung-tanggung Alkitab mencatat, ketika Tuhan mengurapi Petrus, kuasa Allah bekerja. Ketika banyak orang sementara menanti Petrus, orang-orang yang sakit kena bayangan dengan Petrus sembuh. Karena apa? Mengalami Tuhan. Itu juga berarti kita sementara mengalami kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, kenallah Tuhan Allah. Bukan hanya mengenal dari mendengar khotbah. Bukan hanya sekedar dari membaca. Tetapi alamilah sendiri. Masuklah ke dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu orang yang luar biasa yang bernama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Sedikit saya ingin berbagi ini. Dia berkata, yang saya catat bahwa sejarah hidupnya, tahun 1816 keluarganya diusir dari rumah sehingga ia harus bekerja. Tahun 1818 ibunya meninggal dunia, 1831 ia gagal dalam bisnis. 1832 ia gagal menjadi anggota legislatif, ingin sekolah di Fakultas Hukum dan tidak diterima. 1833 meminjam uang dan bangkrut pada tahun itu juga dan harus melunasi hutang selama 17 tahun. 1934 terpilih menjadi anggota dewan. 1835 bertunangan dan tunangannya mati tahun itu juga nggak sempat menikah. 1840 gagal menjadi anggota elektor. 1843 gagal menjadi anggota kongres. 1849 ditolak melamar menjadi wali kota. 1854 gagal menjadi anggota senat. 1856 gagal menjadi wakil presiden. 1858 kalah menjadi anggota senat. Kalah, gagal, kalah, gagal. 1860 terpilih menjadi presiden yang ke-16 Amerika Serikat. Kalau saudara tahu, mungkin sedikit mengikuti perjalanan sejarah Judika Sihotak. Dari satu audisi ke audisi yang lain. Kalau nggak salah ikut berapa kali audisi Indonesian Idol baru bisa jadi. Saudara, saya ingin menggambarkan. Pengalaman itu tidak selalu enak. Bersama Tuhan seringkali kita mengalami penderitaan. Ekonomimu, orang tuamu, pekerjaanmu, kegagalan hidupmu. Jangan sampai engkau mengambil kesimpulan, Tuhan itu tidak becus ngurus nasib saya. Jangan. Justru pengalaman bersama dengan Tuhan, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Dia berkata begini, saya seorang yang lamban. Kata Abraham Lincoln, saya ini seorang yang lamban, tapi saya tidak pernah mundur ke belakang. Oh, wow. Saya orang yang lamban, tapi saya tidak pernah mundur ke belakang. Yang kedua dia berkata, saya selalu ingat bahwa ketetapan hati untuk berhasil lebih penting daripada hal-hal yang lain. Saudara, kenapa saya angkat ini? Karena saya kembali kepada nats firman Allah. Mengalami Tuhan. Ayatnya yang ke-6, Ayub pasal 42 ayat 6. Kiranya kita tidak putus link dari ayat firman sebelumnya, ayat 5. Sesuai dengan tema yang diberi. Tapi ayat 6 berkata begini. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Dalam terjemahan literalisasi berkata begini. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri dan aku telah bertobat dalam debu dan abu. Adik-adikku, mari sama-sama kita bertobat. Kalau selama ini masih ada satu dua yang menganggap Tuhan curiga dengan Tuhan. Kenapa ya Kak ya? Saya semakin dekat dengan Tuhan lebih banyak masalah ya. Kenapa Kak ya? Keluargaku justru saya melayani Tuhan kok masa depanku kok kayak mau hancur berantakan ya. Kak, saya nggak mau lagi dengan Tuhan deh.
Saya mau mundur dari Tuhan. Abraham Lincoln bilang, saya ini orang yang lamban, tapi saya tidak pernah mundur. Ayub berkata, sekarang aku bertobat. Dulu aku tahu Tuhan hanya dari kata mendengar. Mungkin kau pernah mendengar Tuhan dari kata papa mama, dari kata oma. Mungkin ketika engkau buktikan tidak sesuai dengan pengalamanmu. Katanya Tuhan baik, Tuhan sanggup tolong. Kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Ayub berkata, sekarang aku bertobat. Dan waktu dia berkata demikian, ini ada kabar penghiburan. Dengarkan dengan baik. Anak-anak muda yang mengalami Tuhan. Tuhan tidak pernah rancang kecelakaan bagimu dan bagiku. Saya ingin tutup dengan ayat kata-kata yang diucapkan oleh Ayub sendiri, oleh firman Allah. Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dahulu waktu dia kaya dianggap orang yang terkaya daerah timur. Sekarang dia 2 kali lipat. Pegang dengan baik. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang tahu Tuhan itu benar-benar ada. Orang yang mengalami Tuhan itu tahu dia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Dan orang yang mengalami Tuhan itu akan membuktikan kebesaran Tuhan. Tuhan sanggup berkati masa depanmu. Tuhan sanggup berkati cita-citamu. Pastikan engkau sementara berjalan membuktikan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menyatakan perlindungan bagi kita semua. Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk setelah kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan bagi kami. Di masa pandemi ini, di hari ulang tahun pelayanan remaja Pantai Kosta Immanuel Palmera Timur. Sebagai orang muda, mereka mau punya komitmen seperti komitmen Rasul Paulus mengenalmu secara pribadi. Ya Allah, ya Tuhan, memang tidak mudah menjalani hidup ini. Sebagai orang muda, mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-rintangan. Dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, untuk masa depan mereka, untuk pasangan hidup mereka, Tuhan. Ada hal-hal yang menyakitkan hati. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi mereka telah membulatkan hati, tekad. Mereka mau mengalami Tuhan. Mereka mau melihat Tuhan secara pribadi. Mereka mau berjalan dengan Tuhan. Mereka mau membuktikan bahwa Tuhan ada. Tuhan sanggup menolong, sanggup merancang yang terbaik. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mereka mau punya komitmen demikian. Tuhan, tolong semua kami yang ada. Kami tidak bisa dengan mengandalkan kekuatan kami. Seringkali kami pelin-pelan, kami labil. Kami tidak bisa konsisten dalam hidup. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak remaja. Biar kami mengenal siapa Tuhan kami. Kami lebih tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan tanpa mencari tahu di luar sana. Engkau merancang kami jadi orang-orang yang hebat. Engkau merancang masa depan yang cerah bagi kami. Dan Engkau menjamin penyertaan-Mu adalah jaminan untuk keberhasilan semua rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa di kesempatan yang baik ini. Berkatilah ya Tuhan, semua pengurus remaja Pantai Kosta Immanuel GPDI Palmera Timur. Mereka yang dipercayakan jadi pemimpin, hamba-Mu berdoa. Biar kiranya dimampukan oleh Tuhan. Taruh hatimu, hati Bapa. Beri hikmat untuk memimpin. Ada buah-buah roh dalam pelayanan mereka. Bahkan kami berdoa, campur tangan. Jauhkan daripada keretakan, kehancuran.
Beri mereka hikmat untuk bagaimana bisa mengembangkan pelayanan remaja. Tuhan, biar ada terobosan-terobosan baru terjadi di dalam pelayanan remaja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua anggota-anggota yang ada, mereka belajar menghormati pemimpin-pemimpin, sekalipun sesama remaja. Mereka diberikan hati untuk mau setia. Mereka diberikan hati untuk mau bergandengan tangan, bersatu padu, untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa, hadirlah ya Allah Roh Kudus. Di tengah-tengah perayaan dicurahkannya Roh Kudus, hamba-Mu berdoa biar semua kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Roh yang hebat, roh yang menjadi kekuatan, sumber penghiburan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, manifestasi roh Allah terjadi bagi kami. Kami percaya, pandemi tidak akan bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Pakai kami, utus kami, untuk menjangkau rekan-rekan remaja di luar sana. Pakai kami untuk jadi berkat, jadi terang bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, Tuhan. Karena kami tahu untuk itulah Tuhan memilih kami. Untuk itulah Tuhan menyelamatkan kami. Untuk itulah Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hikmat-Mu menyertai kami. Meteraikanlah firman yang kami dengar. Kami mengalami Tuhan hari lepas hari. Kami semakin bijak. Kami semakin kuat. Kami dipulihkan untuk bisa memulihkan. Kami diberkati untuk bisa menjadi berkat. Mengucap syukur untuk firman Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya mewakili ketua, pengurus, dan seluruh remaja yang ada di Palmerah mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Felix Monding, atau kita kenal sebagai Om Felix, buat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Dan biarlah Om Felix dan keluarga dan juga sidang jemaat semua boleh selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan dan berkat yang berlimpah. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke acara, ada yang tahu nggak sih hari ini kita sama-sama merayakan hari apa sih? Boleh mungkin ada yang kasih tahu jawabannya apa? Ulang tahun. Ulang tahun RPI. Betul sekali. Ulang tahun RPI yang keberapa? 39. Betul, 39. Ada yang usianya sudah 39? Enggak ya, bercanda ya. Agus. Oke, sebelum kita masuk ke acara, seperti biasa kita akan foto bersama. Nah, tapi kali ini foto bersamanya akan berbeda, sedikit berbeda. Kenapa? Karena bedanya adalah ketika nanti kalian foto, pengurus sudah menyiapkan hadiah yang spesial buat kalian. Nah, tapi syaratnya adalah kalian harus bergaya atau berpose dengan gaya yang unik sekali. Nah, jadi nanti saya kasih waktu 10 detik ya buat teman-teman di sini untuk boleh memikirkan kira-kira mau gaya gimana. Mau kayak begini juga boleh, atau begini, atau apapun lah. Pokoknya seunik mungkin, selucu mungkin. Karena yang paling menarik nanti akan diberikan sebuah hadiah yang spesial buat kalian. Oke ya. Mungkin untuk kameranya boleh di-on dulu. Sudah semua? Sudah semua belum? Belum. Kemudian sambil dipikir-pikir kira-kira mau gayanya seperti apa? Yang lucu, yang unik, yang beda. Nah, kayak Kak Samuel tuh. Unik sekali Kak Samuel. Oke ya, jadi yang paling unik, yang paling menarik, yang paling lucu itu akan mendapatkan hadiah spesial. Ayo Dion, belum buka? Yang mau dandan, yang mau make up dulu juga boleh 10 detik. 10 menit boleh kok dandan kok. Joka. Oke ya, 10 detik ya. 10. Udah semua belum? Ntar Om, ikutan foto aja Om.
Ada hadiahnya 1 buah mobil ya, Jessie ya. Tapi masih brosurnya aja. Ayo dong, cepetan, mau foto nih. Udah? Yang foto siapa? Yang foto siapa? Yang foto siapa, Jess? Yang foto Eca. Ah, udah. Oh, Eca udah semua belum, Eca? Foto juga. Ya. Bentar. Bentar, guys. Aduh, pegel nih. 1, 2, 3. Sekali lagi, Eca. tapi yang sebentar. Soalnya belum. Mita, Clara belum ya? Lalu bentar. Cibi-cibi. Ya. 1, 2, 3. Dah. Oke. Thank you buat Eca. Foto, seli. Oke ya, nanti yang foto kolektif nanti akan dihubungi oleh pengurus yang ada dan akan diberikan yang spesial buat kalian. Oke, Gus, nah, Gus. Rasanya, kenapa? Ya, rasanya nggak abdol kalau misalnya kita nggak menyanyikan lagu ulang tahun, betul ya? Jadi saya serahkan kepada duo worship leader kita hari ini, yaitu Saudari Anggi dan Saudara Angga. Dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang Ye, puji Tuhan. Nah, kita udah nyanyi HUT ulang tahun. Nah, sekarang ada juga yang spesial atau yang beda dari perayaan-perayaan ulang tahun biasanya. Apa itu? Nah, nanti kita akan sama-sama meniup lilin virtual. Nah, seperti apa sih lilin virtual itu? Belum muncul. Boleh mungkin minta bantuannya Jessie untuk tampilkan di screen. Sebentar. Ya, karena lilin ini beda dibandingkan dengan lilin-lilin yang lainnya. Ya. Jadi lilin ini bisa api dari lilin ini mana Jess? Ya. Bisa mati kalau kita tiupnya bareng-bareng dan harus penuh dengan semangat dan pantang menyerah ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tiup sekali, kemudian kok belum mati, berarti itu artinya kalian harus terus meniup dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Sudah siap? Ya, jadi kalau mau monyong bibirnya ya nggak apa-apa ya. Oke, kita akan sama-sama meniup lilin virtual ini dengan penuh pantang menyerah seperti remaja kita ya. Oke. Dalam hitungan ke-39. Loh, enggak lah. Kelamaan ya. Dalam hitungan ketiga saja, oke? 3, 2, 1. Tiup. Ayo tiup lagi. Terus. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Ayo terus tiup. Terus dengan penuh semangat. Iya. Ayo, yeay, puji Tuhan. Ternyata semangat kita itu tidak sia-sia pada akhirnya ya teman-teman ya. Akhirnya lilinnya bisa mati juga. Oke, puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama nyanyi selamat ulang tahun, kemudian juga sudah tiup lilin. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ucapan doa dan harapan ya. Tentunya setiap kita punya doa dan harapan buat komisi remaja yang ada. Nah, mau dengar dong dari teman-teman yang ada, yang saya sudah konfirmasi ya sebelumnya juga, ya untuk memberikan mungkin secara singkat saja
mengenai apa sih harapan kalian, apa sih doa kalian untuk komisi remaja yang ada di Palmera ini, ya. Oke, kalau gitu, ya. Sebelum kita masuk ke doa dan harapan, kita akan sama-sama berdoa dulu ya untuk komisi remaja yang ada, karena Tuhan sudah boleh tolong sampai 39 tahun. Ya, bukan waktu yang singkat, tapi cukup lama, tapi Tuhan boleh tolong sampai saat ini. Ada yang tahu ngomong-ngomong ketua remaja kita siapa? Ada yang bisa guess kira-kira? Apakah Bapak Angga? Senyum-senyum dia. Ada hadiahnya nggak Gus kalau bisa nebak? Jessilia. Jessie. Semua ke Jessie ya. Kalau ada apa-apa mau minta hadiah semua ke Jessie. Saudari Jessilia Lomboan. Iya, saudari Jessilia Lambuan. Mungkin harapan. Lomboan. Ya dia. Oke, kalau gitu kita akan sama-sama berdoa. Nanti minta tolong kesediaan dengan hormat Bapak Pendeta Yahya untuk boleh berdoa untuk komisi remaja yang ada di Palmera. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Pengurus yang ada Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan Engkau menyertai dalam segala kerja sehingga mampu melakukan yang terbaik. Satukan seluruh remaja yang ada untuk sama-sama sebeban sebagaimana mendengarkan firman-Mu pada pagi hari, pada siang hari ini oleh hamba-Mu dan lewat doa yang telah dinaikkan kepadamu, sehingga pelayanan remaja akan menjadi satu pelayanan yang berkembang, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Palmera, menjadi berkat dan akan membawa banyak orang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas masa depan mereka masing-masing. Apa yang mereka rencanakan, cita-citakan, Tuhan memberkatinya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, berkat sorgawi, berkat rohani, berkat untuk apa yang mereka butuhkan, yang mereka rindukan, Tuhan curahkan menjadi bagian mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin dari Om Yahya ada sedikit mungkin doa dan harapan untuk kami remaja-remaja, Om. Sudah yang lalu kan, sudah di video itu ya. Selamat ulang tahun bagi semua remaja yang ada. Terus bertambah maju dan bergerak lebih mobile lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan juga di dalam doa dan semua kegiatan gereja yang ada menjadi motor, penggerak, dinamisator yang baik, dan juga menjangkau segenerasinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pengurus dan seluruh anggota remaja yang ada. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Oke, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Om Yahya buat doa dan harapan untuk komisi remaja yang ada. Nah, nanti kita akan sama-sama juga mendengar ucapan dan doa juga dari teman-teman remaja juga ya. Yang tadi seperti saya katakan, bahwa setiap kita pasti punya doa dan harapan yang berbeda-beda. Ya, karena cukup banyak juga orang-orang di sini. Ya, jadi saya hanya minta untuk ada sekitar 7 orang saja yang sudah saya informasikan ya sebelumnya, untuk boleh menyampaikan paling tidak mengenai doa dan harapannya untuk remaja apa sih ya. Kita akan mulai dari Saudari Echa, dipersilakan. Ya, selamat ulang tahun untuk remaja, biar Tuhan yang memberkati, biar kiranya remaja bisa jadi wadah yang memberkati juga. Biarlah anggota-anggotanya juga menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mungkin ke Saudari Sally. Silakan Sally untuk waktu dan kesempatan. Ya, pertama, selamat ulang tahun yang ke-39 untuk RPI. Tuhan yang sudah sertai sampai umur yang ke-39 ini. Harapannya semoga seluruh anggota RPI, remaja-remaja, kita bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin setia, biar Tuhan yang terus tolong untuk tahun-tahun berikutnya sampai ulang tahun ke-50, ke-60, ke-70, biar Tuhan yang terus sertai dan tolong kita semua. Puji Tuhan. Biar RPI boleh terus berkembang, ya bahkan kalau bisa ketuanya tetap sama aja ya, sampai 50 tahun, sampai 60 tahun tetap ketuanya sama, Saudari Jessie ya.
Oke. Oke, selanjutnya minta kesediaan untuk Saudara Joka untuk boleh memberikan doa dan harapannya. Oke, selamat ulang tahun untuk RPI. Semoga anak-anak RPI tetap setia sama Tuhan, tetap diberkati, tetap jadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan juga tolong untuk setiap pengurus yang ada, untuk ketuanya, untuk Jesse, untuk Cigesia, untuk setiap pengurus-pengurus yang ada, supaya Tuhan menolong dan remaja semakin bertumbuh. Itu aja. Oke, puji Tuhan. Thank you, Jok. Kemudian untuk Geraldi, apa ada Geraldi? Ya, pertama selamat ulang tahun buat RPI. Semoga RPI bisa jadi komunitas yang asik buat kita sama-sama bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke, puji Tuhan. Thank you, Ger. Tadi saya melihat ada satu orang yang sepertinya semangat sekali untuk mau menyampaikan doa dan harapan. Minta kesediaan untuk Kak Selfie, untuk boleh memberikan doa dan harapan buat remaja. Buat remaja Pantai Kosta Immanuel, selamat ulang tahun yang ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Dan terakhir, kita akan sama-sama mendengar doa dan harapan dari Ketua Remaja kita. Silakan. Ya, selamat ulang tahun untuk setiap remaja. Biar kiranya semakin setia di dalam Tuhan, bisa bertumbuh bersama. Terus, ikuti ibadah online setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, puji Tuhan. Om Felix, minta tolong kesediaannya untuk berdoa tutup. Om Felix yang pimpin doa atau tadi katanya ada lagi lihat Agus bilang lagi lihat Om Yahya. Gimana? Udah. Om Yahya tadi udah, Om. Oh, udah. Oke, baik. Minta mari saya untuk... Oke, baik. Baik. Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa. Kita tutup ibadah ulang tahun yang ke-39 dari pelayanan remaja Pantai Kosta Immanuel. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjamin hidup kami. Dunia boleh menggentarkan kami. Dunia boleh membuat kami kehabisan akal. Tapi hari ini kami tidak putus asa atas hidup kami. Kami masih punya Tuhan. Dan Tuhan memiliki kami. Kami percaya masa depan kami cerah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Allah kami jauh lebih hebat daripada kedahsyatan malapetaka yang ada di muka bumi ini. Karena sesungguhnya semua ada di dalam genggaman kuasa. Terima kasih untuk campur tangan-Mu yang begitu indah. Tuhan memang berbeda dengan ketika kami merayakan ulang tahun di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tidak mengurangi sukacita di hati kami. 1 tahun sudah berlalu. Hari ini Tuhan izinkan pelayanan remaja Pantai Kosta Immanuel Palmera Timur berusia 39 tahun. Dan kiranya remaja-remaja dari pengurus seluruh anggota kami bergerak. Kami berlomba-lomba menuju kepada garis finish. Kepada apa yang ditentukan Tuhan. Yang didambakan Allah. Yang harus kami raih. Yang harus kami capai bersama dengan. Terima kasih untuk tuntunan Roh-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya semua berjalan dengan lancar. Bapa, kami bersyafaat untuk bangsa dan negeri ini. Berkati pemerintah kami. Berkati Tuhan mereka semua yang ada di bagian garda terdepan mengatasi wabah pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah biarkan bangsa kami. Bahkan Tuhan tidak pernah biarkan dunia ini berjalan sendiri. Ada firman Allah yang menopang. Ada mujizat. Ada hikmat. Ada kasih Tuhan yang tak terbatas. Pada waktunya semua kami akan melewati pandemi ini. Bapa, kami berdoa buat mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Buat mereka yang sementara mengalami ketakutan, beri kedamaian. Lebih khusus berkati pelayanan Tuhan yang ada di GPD Palmera Timur. Tuhan berkati orang tua kami, Oma Sarah. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yahya Suryana. Biar semua pelayan, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu,
diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, semua kami yang ada dalam pelayanan remaja, dalam tuntunan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya saudaraku, terima, alami, nikmatilah berkat yang limpah daripada Allah Bapa di surga. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, hikmat Allah yang melampaui setiap akal pikiran kita. Kasih sayang dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Siang ini bahkan untuk selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa. Tutup ibadah ulang tahun pelayanan remaja Pantai Kosta Immanuel GPD Palmera Timur. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi thank you buat Kak Felix yang sudah boleh membawakan doa berkatnya. Nah, sekarang untuk teman-teman semuanya jangan leave Zoom dulu, karena ternyata setelah ini pun masih ada yang spesial dengan host yang spesial ya tentunya. Oke, untuk waktu dan tempat saya silakan. Ya, tes. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Dengar. Iya, jadi pada saat siang hari ini kita akan sama-sama bermain games. Iya, ini udah. Lu lagi apa dimatiin? Dimatiin ini. Udah. Ya, jadi untuk gamesnya sendiri adalah games tebak wajah salah satu orang di keluarga besar GPD Palmera Timur. Nah, nanti saya akan dibantu dengan teman saya yaitu Michael untuk untuk sharing gambar tebak wajahnya itu. Cara Terus jawabnya gimana? Iya, jadi kan awalnya nanti Michael ngirimin gambar kan, ngirimin tebak wajahnya. Nah, nanti kalau misalnya salah satu remaja ada yang tahu, boleh ngirim. Iya, nanti Michael akan ngirim potongan foto dari wajah. Nah, nanti apabila ada remaja yang tahu itu boleh mengirimkan reaksi jari jempol. Oke. Iya. Ci Jesse, kalau dulu Ci. Hah? Nggak bisa share? Bisa kok. Nggak bisa. Coba bisa nggak? Bisa belum? Nah, ya. Dah. Untuk gambar yang pertama boleh Michael? Nih dia. Sudah. Nanti saya akan memberikan clue-nya ya. Ih, lu ngapain? Wah. Iya. Ini bentar ya belum. Ini untuk clue yang pertama itu dia itu seorang yang fresh graduate di tahun ini. Ayo siapa yang tahu? Oh, aku tahu. Tahu gue nih. Gideon. Aku tahu. Coba ngomong dulu boleh mengirimkan reaksi jempol dulu. Apa nih? Jawabnya gimana? React dulu. Michael itu Mengirimkan reaksi Michael. jempol dulu. Kasih jempolnya dulu. Kasih jempolnya dulu. Nanti ditunjuk. Ini aja di yang angkat tangan di situ ada tahu Mike? Iya ada. Kan Itu angkat ya. tangan tuh di yang more. Nah, siapa tuh tadi yang pertama? tepuk tangan atau yang itu tuh yang jempol. Si Keisha boleh. Yang jempol. Siapa? Apa gak? Oh, Cikesya. Si Keisha boleh nebak siapa? Apa Cikesya Febrina? Sebentar. Wait. Nggak boleh gitu dong. Wah, saya dong. Oke, jadi lewat ya. Oke, ada yang tahu lagi? Oh, Clara boleh. Clara. Kak Markus. Kak Markus. Salah. Salah. Kalian lagi? Oh, Joy Jian boleh. Boy. Ya, udah Male. Oh, Male. Bukan, salah. Ada lagi? Om Felix boleh? Oh, Ci Jesse tuh, Ci Jesse yok. Ini bukannya Adrian anaknya ini ya, anaknya. Iya, betul sekali Om Felix. Betul sekali. Untuk tebak wajah pertama di Hari ini Felix Ardian ya. juga ulang tahun. Iya. Ardian. Pada hari ini Ardian juga bertepatan berulang tahun. Selamat ulang tahun Ardian. Terima kasih semuanya. Iya. Jadi lanjut ke tebak wajah yang kedua ya. Boleh di-share Michael? Oke, ini soal yang kedua. Ya. Nah, ayo lo. Iya. Boleh memberikan reaksi jempol? Giginya sangat rapi. Kayak gue.
Oh ya, clue-nya sebentar. Clue-nya itu yang pertama, clue yang pertama MMTV. Nah, tuh. Bentar dulu, satu dulu. Ayo apa? Nggak tahu. Jam puasa. Boleh mengajukan jempol. Oke, Jojen boleh. Yuk. Ya, ayam siapa Tuh. itu? 2, Tunjuk yuk, tunjuk 3, yuk. lewat. Oke, Michelle boleh. Ya. Nggak jadi. Udah, Ci Jessie boleh. Ragu. Cika. Siapa? Cirahel. Salah, bukan. Cika. Selanjutnya siapa lagi tadi ya? Ko Joka. Siapa dong? Aku. Cireva. MMTV ya? Iya, Shelly. Shelly. bukan. Kak Maria? Cika. Iya, betul. Epot. Siapa? Iya kan Jadi, Tadi udah ngomong. wajah itu adalah Cika. Cika. Ini bagian gigi sini ya nih. Iya, Parah dah. di bagian mulut. Oke. Ya. Sekarang Cika itu lagi cantik-cantiknya itu. Iya. sekarang lanjut ke tebak wajah yang ketiga. Boleh di-share, Michael? Sebentar. Nah, gampang nih. Itu gampang banget sih. Yang Gampang pertama, clue-nya adalah dang. Dang. Lah masa ini kayak Ardian lagi dah? Iya, boleh Ci Jessie? Nggak tahu. Kak Stanley. Iya, betul. Betul sekali. Gampang banget lah ya. Nah, untuk yang keempat ini juga Lunya dah. lumayan gampang sih ini. Boleh Michael untuk yang keempat? Mas Sarah. Ya udah. Jadi ini nggak usah ditebak juga udah pada tahu ya. Nah, untuk yang kelima. Parah lu. Iya, kalau yang keempat itu udah benar ya, Mama Sarah. Untuk tebak wajah yang kelima, Michael. Nah. Kau Willy. Aduh, iya benar. Siapa tuh? Benar. Clara. Jadi gambar yang kelima adalah Koili. Iya, betul sekali. Kayaknya gampang-gampang banget ya. Oke, lanjut ya. Ntar dulu, Untuk kalau mau gambar jawab, yang keenam. jangan Boleh, langsung Michael. nyebut. Oh iya. Untuk gambar yang keenam, Michael. Oke. Nah. Ya, ini mah udah. Nah, Ya. Yang udah tahu jangan. Ya, gue tahu. Gua tahu. ntar dulu. Gue tahu. Clue-nya itu yang pertama ya. Ya. Iya, jadi nggak boleh jawab ya. Gal, gue nggak boleh jawab, Gal. Enggak. Oh iya. Gua. Oh iya, jadi mesti untuk clue yang pertama itu tamburin. Michelle ngebut banget Iya kan Michelle. Kal? Atau bukan? Bukan ya? Oh, salah. Untuk yang pertama itu clue-nya menyon. Ada yang tahu boleh memberikan reaksi jempol? Gue tahu. Apaan menyon? Maria. Iya. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya dong, jempolnya Iya, dulu. keceplosan Mana waktu itu bukan? Oh, Clara boleh. Jempolnya. Ke Maria. Clara. Gua. Ya udah Michelle no tuh udah Udah marah-marah. Michelle dulu. Dia teriak. Serem banget dia tuh. Cluenya apa tadi? Cluenya menyon. Ini yang waktu itu kebocor gak yang gue denger? Kanita. Bener Kal, Kanita? Iya benar. Aduh kebocor pakai note. Wow. Untuk tebak wajah selanjutnya, Michael. Aduh. Ini nomor berapa ya? Lupa. Lanjut Nomor aja. Nah. lanjut aja. Nah, ini siapa nih gue lupa. Gua. Jempol. Ah, itu dulu. Jempol dulu. Siapa ya? Jempol dulu. Woi, gue udah kasih jempol, woi. Gua udah kasih jempol. Jempolnya. Nih rusuh Woi, banget. gue udah kasih jempol, woi. Satu, woi. Biarin aja gimana ya. Bentar. Udah. Boleh siapa ya tadi yang pertama ya? Siapa? Michelle. Orang alisnya ada.
Oh iya, kalau ini khusus yang belum jawab ya. Parah. Boleh mengirimkan reaksi yang jempol. Tani udah pulang. Boleh Matthew. Cluenya apa? Cluenya yang pertama tamborin. Tamborin Yok. Bukan Yok. Bukan ya? Bukan taborin lu, parah lu, gue udah anjingin tangan sekali. Gua aja Yok. Udah lu aja kok. Jadi clue pertamanya dia ini adalah seorang guru. Oke. Bukan, gue tahu nih. Oh iya, Gua udah ngasih jempol, woi. Gue. Kamaria. Jawab, boy. Cilisa. Tante Seli. Gua udah ngasih jempol, woi. Tante Seli. Tante Pena. Alisnya beda, Tante Seli alisnya lain sebelah. Woi, boleh ngirim reaksi jempolnya. Tante Pena. Gue juga udah sih. Ya, Ci Keisha Febrina boleh. Gue tebak. Cilisa. Dari tadi jawab. Benar, Michael. Cilisa. Boleh, Michael. Iya, benar sekali. Padahal gue juga guru yuk, kok lu nggak masukin gue sih? Oke, untuk gambar selanjutnya. Untuk gambar selanjutnya loh. Nah, ini udah. Bentar. Oh, ini hadiah. Jawabannya ntar dibuka. Udah. Ya, udah selesai. Ntar dulu. Belum, ini masih ada lagi. Agak panas gitu. Potongan mukanya Agus dong, aku paling kenal sama Agus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, di handphone Kak Salvi itu foto aku ya, Kak. Toma lagi mau nebak nih. Semuanya diam kalau mau nebak. Tahu. Iya, bentar dulu ya. Clue yang pertamanya itu tamborin. Boleh mengirimkan Gue tahu. jempolnya. Oh iya, yang pertama Reva boleh. Woi, gue udah ngasih jempol, woi. Gue juga udah. Itu minta. Kata Oma minta. Apa benar, Michael? Benar sekali. Oke, benar. Gambar selanjutnya kalau. Pertama itu. Clue yang pertama itu guru. Boleh mengirimkan jempol. Guru. Ya, clue yang pertama guru. Mana jempol? Oh, Kak Joka boleh. Gus. Kak Joka boleh nebak. Ini gue di sini. Enggak. Salah. Nggak jadi, nggak tahu. Jojian. Stanley-nya Sally. Intinya guru, intinya clue-nya. Oh, guru. Kayaknya kulitnya putih ya. Dibilang Stanley tadi. Stanley. Bukan, salah. Agus. Si Jesse boleh. Agus. Siapa si Jesse? Agus. Siapa, Ci? Guru ya, guru. Agus. Boleh mengirimkan gambar full-nya. Agus. Betul sekali. Kayaknya so asik banget. Gue kenal banget sama Agus. Bukannya gitu banget. Akhirnya Gus, dapet juga Gus. Waktu Tuhan yang terbaik, Iya, Gus. jadi diambil dari fotonya. Gambar dulu. Untuk gambar selanjutnya. Ini kayaknya terakhir deh. Kel yang gambar Kel. Oh, nggak ada gua. Bentar lu. Ini udah. Bentar lah. Nah, iya ini terakhir nih. Oh iya, terakhir. Terakhir. Ya, Apa ini, udahan? ini yang terakhir. Ini dan terakhir dan Ini yang tebak wajah terakhir ya. terakhir dan paling gampang. Iya, paling gampang. Bentar lu. Sangat. Nah.
Mana? Belum ada. Jempolnya dulu. Gideon boleh. Enggak. Banget. Anggi. Gitu. Angga. Khusus ini Ciseli yang mau jawab. Khusus yang ini Ciseli yang mau jawab. Silakan. Dan jawabannya apa? Oke, saya jawab. Dia adalah Felix. Salah. Oke, untuk yang lain ada yang tahu? Kirim jempol dulu ya. Kirim jempol. Gideon boleh, Gideon. The one and only. Pangga. Siapa? Pangga. Apakah benar, Michael? Bisa. Iya, betul sekali. Kayak lu nggak pernah. Gantengnya nggak ada yang nyaingin. Ganteng banget nih orang. Banget. Rambutnya ketahuan. Sekarang udah beda ya, Ga, rambutnya, Ga? Sekarang ini sering nongkrong di gang. Iya, demikian untuk acara games pada saat siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Dadah. Ya. Ya, untuk Sampai minggu selanjutnya. depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kasih. Om Felix. Udah nih. Udah. Bye. Ada yang mau ngobrol? Oma, Tuhan memberkati Oma. Katanya. Mana dianya? Om Felix mau ngomong. Ya, Oma, Tuhan memberkati Oma, tetap sehat Oma, tetap jaga kesehatan buat Oma. Amin. Kiranya kita semua bisa lewat secepatnya, kapan-kapan bisa ketemu. Lewat ke sorga. Diberkati Tuhan ya. Ya Oma ya, Tuhan memberkati buat kepercayaan semua ya. Memberkati, puji Tuhan. Terima kasih Kak Felix. Sama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Om Felix. Sama-sama, Casey, Tuhan Terima memberkati. kasih Kakak. Tuhan memberkati. Terima kasih Farah. Terima kasih.